Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam ya, tergantung kapan Anda menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi untuk pertemuan pertama mata kuliah Data Mining dan Knowledge Management ya. Jadi ada dua bagian, ada dua topik utama yaitu Data Mining dan Knowledge Management. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu ya, yang Data Mining dulu. Nanti mungkin untuk knowledge management setelah UTS saja kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu data mining. Untuk textbook ya yang digunakan di sini ada banyak. Ada jadi semakin banyak Anda baca buku, semakin bagus ya, sebenarnya bebas saja bukunya. Ada karangannya Ian H. Witten, ada juga karangannya Jawei Han dan kawan-kawan. Atau kalau Anda ingin menggunakan textbook yang berbahasa Indonesia, Anda bisa gunakan dari bukunya Pak Setia Pramana dan kawan-kawan ya. Oke, jadi saya tidak batasi, semakin banyak buku yang Anda baca, semakin bagus. Tapi mungkin ya mungkin tidak semuanya perlu Anda baca ya, karena mata kuliah yang lain juga Anda perlu belajar juga, gitu ya. Yang penting Anda paham tentang konsep dan teorinya ya. Kemudian nanti untuk prakteknya gitu ya, untuk data mining ini juga saya juga bebaskan. Jadi saya tidak batasi tools-tools tertentu ya. Anda boleh pakai R, Anda boleh pakai WK, Anda boleh pakai tools yang lain. Yang penting Anda paham bagaimana menggunakannya dan paham bagaimana penggunaannya gitu ya. Oke. Jadi silahkan bebas, everything is free ya. Anda bebas, Anda merdeka. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, sebetulnya ada pretest gitu ya. Nah, kalau tetap muka biasa di kelas, ini biasanya saya tanya langsung ke mahasiswa ya. Nanti kalau nggak ada yang mau menjawab, nanti saya tunjuk pakai nomor absen. Ya, sekarang tanggal berapa itu yang akan menjawab ya. Tapi karena ini video ajar, jadi ya ini nanti Anda jawab sendiri ya di responsi ya untuk pertemuan satu. Jadi ada dua pertanyaan untuk pretest. Jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Dan kira-kira kalau kita punya data seperti ini ya, jadi ada tabel ya, ada NIM, kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, nilai ujian nasional misalnya, asal sekolah, prodi, IP semester 1, semester 2, dan seterusnya. Ini kira-kira dia lulus tepat waktu, iya dan tidak. Ya. Jadi nanti Anda coba jawab ini di responsi saja. Oke. Kita masuk ke ini 3 poin yang akan kita bahas ya. Jadi kita masuk ke pengantar dulu ya. Masih pertemuan satu ya. Masih pemanasan dulu ya. Jadi yang akan kita bahas ada 3 macam. Ya, yaitu apa itu data mining yang pertama. Kemudian apa sih dengan data mining itu, apa yang bisa kita lakukan atau peran utama apa yang bisa dilakukan dengan data mining dan metode apa yang ada pada data mining. Yang kedua, kemudian bagaimana kita melihat histori atau sejarah tentang penerapan data mining. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya, tentang data mining. Apa itu data mining? Apa itu data mining? Mining itu apa? Mining ya, mining. Menggali gitu ya, menggali. Kita menggali data. Menggali data. Oke, sebelum masuk ke definisi, di sini akan disampaikan dulu latar belakang dulu ya, bahwa manusia itu memproduksi data. Jadi kita ini hidup selalu memproduksi data setiap saat, ya. Jadi manusia memproduksi data yang macam-macam, yang beragam ya, dan juga selain beragam, ukurannya sangat besar. Misalnya data di bidang astronomi gitu ya, data di bidang bisnis, kedokteran, ekonomi dan lain-lain. Ini sebagai contoh ilustrasi ya. Misalkan data cuaca nih, data cuaca ada
apakah dia hujan berawan setiap harinya, itu kalau kita simpan kan jadi historis gitu ya, ada histori dari cuaca di suatu wilayah. Kemudian misalnya di bidang olahraga ini ada pertandingan sepak bola, jadi pergerakan setiap pemain itu terpantau gitu ya. Jadi misalnya berapa kali dia melakukan tackle untuk pemain, berapa kali dia melakukan intercept, berapa kali dia mengoper dengan pas gitu ya, tidak pernah kehilangan bola, berapa kali dia shoot on goal dan sebagainya. Nah, nanti untuk menentukan rating atau nilai dari setiap pemain di akhir laga. Jadi ini juga data yang besar ya. Untuk satu pertandingan saja mungkin memerlukan storage yang besar, apalagi untuk satu musim ya. Jadi datanya banyak sekali. Di bidang finansial juga ya, misalnya pergerakan harga saham atau pergerakan nilai mata uang, pergerakan harga emas dan sebagainya itu adalah data-data yang dihasilkan setiap harinya ya. Transaksi di bank, gitu ya, transaksi pembelian, transaksi penjualan dan sebagainya itu adalah data yang kita produksi sehari-hari ya. Banyak dan besar. Ya. Kemudian ini contoh pertumbuhan data ya dari misalnya contoh di bidang astronomi. Di sini pada tahun 2000 itu dia menyimpan data sebanyak cuman 140 terabyte ya dalam 10 tahun. 1 terabyte itu adalah berapa nih ya? 1000 gigabyte ya. 1000 gigabyte. Tapi pada tahun 2016 misalnya di sini data yang didapatkan atau di generate adalah 140 terabyte per 5 hari ya. Ini per 10 tahun ini per 5 hari. 2016 lagi ya, jadi semakin bertumbuh semakin banyak. Itu di bidang astronomi. Kemudian di bidang kedokteran juga, biologi dan kedokteran. Jadi data tentang genom ya, mungkin di istilah di apa namanya, di bioinformatika ya. Jadi ada 20 petabyte data, jadi besar sekali ya. Jadi sebuah sequence human genome, jadi informasi genom kita itu kalau disimpan itu datanya sebanyak 140 giga. Satu ya, satu. Jadi itu untuk satu orang atau satu sequence, jadi sangat besar sekali jumlahnya. Itu dari sisi pertumbuhan. Nah, ini contoh lain. Dalam 1 menit di tahun 2020 apa yang terjadi ya dalam 1 menit? Dalam 1 menit ternyata ada di seluruh dunia ada 1,3 juta orang yang login di Facebook dalam 1 menit ya. Dalam 1 menit ada 19 juta teks yang terkirim. Dalam 1 menit ada video yang ditonton sebanyak 4,7 juta. Dalam 1 menit ya. Dalam 1 jam, nah dikalikan 10 ya. Kalikan 10. Kalikan 60 ya. Kemudian ini dalam 1 menit, ini ada yang main TikTok ya, itu 1400. Ya pokoknya banyak sekali ya. Jadi kita apalagi di era digital semacam ini ya, semakin sering kita manusia pada umumnya itu mengenerate data dengan mudahnya. Kemudian apa istilahnya adalah tsunami data ya. Jadi perangkat-perangkat mobile itu semakin banyak yang dipasarkan. Mungkin satu orang itu bisa punya lebih dari satu handphone ya. Jadi perangkat untuk menghasilkan data lebih banyak lagi gitu. Satu orang punya 2 atau 3 handphone gitu ya. Ada juga tablet dan juga notebook ya. Ada punya HP, punya laptop, punya notebook, ada PC dan sebagainya. Itu semakin mendukung adanya tsunami data. Jadi data itu semakin datang dengan sangat masif, ya, besar gitu ya. Nah, kemudian juga ini yang biasanya main social network ya. Ada web and social network, dia juga mengenerate data yang sangat banyak ya. Misalnya Google dia memproses 100 petabyte setiap hari ya, dengan 3 juta server. Petabyte itulah 10 × 15 ya. Wah, banyak sekali ya. Facebook juga sama, dia setiap harinya memproses 300 petabyte data user. YouTube memiliki storage sebesar 1000 petabyte. Wow, jadi data itu sangat banyak jumlahnya, mengerikan gitu ya. Oke, tadi kembali ke depan, ke awal gitu ya. Jadi mengapa perlu data mining, data yang jumlahnya banyak itu mungkin itu lebih tepatnya untuk big data ya. Mengapa perlu data mining? Jadi di sini kita drowning in data. Jadi kita
tenggelam dalam data. Datanya ada banyak, datanya ada banyak sekali, tapi starving for knowledge, tapi knowledge yang ada itu sedikit. Nah, itu ya. Jadi kita kebanjiran data, tapi kekurangan knowledge atau pengetahuan. Maka di situ adalah kita butuh peran data mining untuk menghasilkan pengetahuan. Yang tadi disampaikan adalah mungkin lebih tepatnya untuk big data ya, tapi data mining ini bisa kita terapkan baik untuk small data maupun big data. Jadi untuk data kecil juga bisa ya kita terapkan data mining, dan data besar juga bisa. Jadi apa itu data mining gitu ya? Di sini ada ilustrasinya. Ada orang yang ini bahannya inputnya ya, inputnya ada macam-macam ya, ada video, ada teks, ada buku, ada macam-macam. Jadi media apa namanya inputnya bisa banyak, bisa berupa gambar, teks, video, banyak sekali. Kemudian diolah oleh sebuah mesin gitu ya untuk menghasilkan sebuah output. Oke, jadi data mining ini kalau secara istilah merupakan ilmu ya yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi kumpulan data itu yang tadi kita bahas, itu kita bisa mengekstrak pengetahuan atau knowledge, atau juga kita bisa menemukan pola-pola yang ada menggunakan data mining. Jadi gunanya untuk tadi ya, mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola. Jadi dari data pengetahuan itu, kalau data tadi kan ini data adalah fakta yang ya yang terekam ya, data yang terekam, catatan gitu ya, yang belum memiliki arti. Jadi ya catatan-catatan saja. Nah, kalau pengetahuan ini adalah pola atau pattern ya, rumus-rumus bisa berupa rumus regresi atau rumus yang lain, atau aturan, rule atau model yang muncul dari data setelah kita lakukan data mining. Ya. Jadi dari data yang ada, dari fakta yang belum memiliki arti, kita lakukan data mining untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan bisa berupa pola, rumus, aturan, model, dan lain-lain. Nah, data mining ini banyak istilah yang lain ya. Misalnya KDD, Knowledge Discovery in Database, Knowledge Extraction, Pattern Analysis, dan lain-lain. Jadi ini banyak sekali istilahnya, atau nama lain ya. Tapi ini lebih spesifik ya. Misalnya kalau KDD ini berarti dia spesifik di database saja. Misalnya. Kemudian ya, spesifik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi secara global ya data mining, jadi kita punya data input atau himpunan data yang mana belum punya arti apapun, belum bisa kita simpulkan apapun dari situ. Kemudian dari data itu kita terapkan sebuah metode data mining. Kita terapkan sebuah metode atau algoritma gitu ya, data mining, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi dari data yang mentah itu ya, data yang belum diolah, kita terapkan sebuah teknik atau metode data mining untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang tadi misalnya bisa berupa rumus, berupa pola, berupa apa tadi ya, banyak sekali ya, model dan lain-lain. Oke, jadi data mining di sini kalau dari buku ya, yang pertama dari Witten et al. 2011, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit. Nah, implisit ini betul tersembunyi ya, yang tidak tampak ya. Dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Inilah definisi dari Witten et al. Kemudian dari Santoso 2007, kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Kemudian yang ketiga ada Hand et al. 2011, Extraction of Interesting Non-Trivial. Non-trivial ini berarti tidak remeh, itu kan hal kecil ya. Implicit ini mirip sama dengan Witten ya. Kemudian previously unknown, yang sebelumnya tidak diketahui, ya, sama dengan definisi dari Witten, yang kemungkinan bisa berguna, yang potentially useful. Ya. Jadi pola-pola atau pengetahuan dari data yang besar. Itu intinya ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan ekstraksi sebuah pengetahuan dari sebuah data ya. Sebenarnya datanya nggak harus besar juga ya, data yang kecil juga nggak masalah ya. Jadi kita bisa apa namanya
ekstrak pengetahuan dari sekumpulan data tersebut. Oke, itu definisi dari data mining. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Contoh tadi perubahan dari data kemudian menjadi informasi atau pengetahuan. Ini adalah data absen ya. Data absen misalnya NIP sekian, tanggal sekian, datang jam sekian, pulang jam sekian. Ini cuma log gitu ya, cuma catatan kehadiran biasa. Catatan kehadiran ketika absen datang dan absen pulang. Ini adalah data ya, data kehadiran pegawai. Kemudian kita olah sedikit gitu ya, kita tabulasi data tersebut. Jadi dalam satu bulan misalnya, NIP sekian dia masuk 22 kali ya. Misalnya tanpa alfa, tanpa cuti, tanpa sekian, tanpa telat. Jadi dia masuk terus rajin ini, pegawai yang rajin. Kemudian 1142 misalnya dia masuk 18 alfa 2 ya, sakit 2. 156 11 hari cuti. 173 5 kali telatan ya pegawainya. 5 alfa, ini kemana nih orangnya? Kemudian 180 dia sakit. Ini sudah kita kita olah ya dari data menjadi informasi. Jadi data diolah menjadi informasi yang bisa kita punya informasi bahwa pegawai ini misalnya rajin gitu ya, pegawai ini pernah sakit 2 hari, itu kan dari data yang diolah ya. Oke, setelah ini dari informasi ini kita lihat lagi, kita olah kembali menjadi sebuah pengetahuan. Ternyata kalau ditabulasi berdasarkan hari ya, dari Senin sampai Jumat dalam bulan tersebut, yang terlambat misalnya ada 7 pegawai kalau Senin. Kemudian kalau Jumat terlambat 5. Kalau pulang cepat Jumat ada 8. Jadi kalau hari Jumat banyak pegawai yang pulang cepat. Hari Senin banyak pegawai yang terlambat gitu ya. Ini dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di Senin dan Jumat itu, di Senin itu banyak yang telat, di Jumat ternyata banyak yang pulang cepat. Ini adalah pola kehadiran mingguan dari pegawai yang sudah kita olah dari informasi yang sudah kita dapatkan dari data. Nah, pengetahuan ini bisa kita manfaatkan untuk apa gitu ya? Apa gunanya pengetahuan ini? Jadi misalnya dari pengetahuan itu bisa kita terapkan sebuah kebijakan kalau yang ada di manajemen gitu ya, manajemen kantornya. Jadi misalnya ada penataan jam kerja karyawan khusus Senin dan Jumat. Tadi karena Senin banyak yang telat, kemudian Jumat banyak yang pulang cepat, akhir Monday gitu ya. Kemudian kita tata khusus jam kerja untuk karyawan. Jadi kalau Senin, ini masuknya jam 10 aja Senin gitu ya. Nggak usah pagi-pagi, biar nggak banyak telat. Nah, misalnya. Seneng ya pegawainya. Kalau Jumat, pulangnya cepat. Jam 2 pulang gitu ya. Jam 5 misalnya. Terus sisa jam, jam yang Senin dan Jumat kemana? Jadi sisanya bisa dikompensasi ke hari yang lain misalnya. Ini adalah contoh ilustrasi ya, jadi dari data biasa yang belum memiliki arti, hanya catatan saja, bisa diolah menjadi informasi, kemudian meningkat menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu digunakan untuk mengambil sebuah decision atau kebijakan decision making ya, dari manajemen perusahaan misalnya. Oke, ini ada business intelligence ya. Jadi ada banyak role gitu ya, ada banyak role di sini. Jadi misalnya DBA ini atau database administrator ya, dia mengurusi banyak hal. Jadi dia mengurusi data source atau sumber data yang ada yang akan kita ekstrak informasinya atau pengetahuannya dari web dokumen, dari sistem database dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita pre-processing untuk mendapatkan data yang bersih. Kemudian diintegrasikan gitu ya dalam sebuah data warehouse misalnya. Kemudian melakukan eksplorasi data sederhana gitu ya, summary, kemudian query dan laporan. Dan bagian ke atas ini adalah sudah beda role data analis untuk melakukan data mining, mendapatkan discovery atau penemuan informasi misalnya. Kemudian di bisnis analis, ini adalah analis bisnisnya, dia menggunakan
teknik-teknik visualisasi dari data mining yang didapatkan oleh data analis misalnya, yang digunakan oleh decision making ya di bagian manajemen misalnya. Jadi peran data mining ini juga banyak sekali digunakan di business intelligence. Nah, data mining itu sendiri ternyata tidak berdiri sendiri ya. Jadi banyak dia berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya ada machine learning, ada pattern recognition atau pengenalan pola, ada statistik, ada juga di sini ya masuk di disiplin data mining, ada algoritma computing, teknologi database, dan high performance computing. Kalau misalnya kita mengolah data-data yang besar. Jadi data mining dia berhubungan dengan banyak bidang yang lain. Tidak berdiri sendiri ya. Oke, ini mungkin bukan masalah ya, tapi challenge ya, atau tantangan ya, tantangan-tantangan yang ada pada data mining yang sampai sekarang juga masih ditemui oleh peneliti ya. Jadi masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang ditemui, yang pertama adalah tadi ya, tremendous amount of data. Jadi jumlah data yang ada itu sangat besar jumlahnya. Karena sangat besar, berarti kita harus menemukan atau menggunakan algoritma yang scalable ya, yang performance-nya itu tetap bagus diterapkan ke data yang besar. Data yang ukurannya terabyte itu harus tetap bagus. Jadi mungkin sebuah algoritma itu mungkin dia bekerja dengan baik di data yang kecil misalnya, tapi ketika di data yang besar dia performanya sangat menurun secara signifikan. Ya, jadi kita tetap menemukan algoritma baru untuk yang scalable ya, untuk data yang besar misalnya. Kemudian tantangan yang kedua adalah besarnya dimensionalitas dari data. Dimensionalitas. Jadi yang dimaksud dengan dimensionalitas itu adalah kalau ada tabel gitu ya, itulah jumlah kolomnya. Kalau tadi di data mahasiswa tadi kan cuma jenis kelamin, IPS semester 1, semester 2, yang nggak ada 10 lah ya, cuma sedikit ya kolomnya. Kolomnya cuma sedikit, tapi ini bayangkan Anda punya sebuah tabel dengan jumlah kolomnya ribuan, 1000 aja udah banyak ya. Kolomnya ratusan ribu misalnya, itu banyak sekali ya. Jadi tadi untuk menyimpan genom manusia itu kolomnya ada banyak sekali, ada puluhan ribu. Jadi Anda bayangkan gimana bikin ini yang penting yang mana gitu ya, yang bisa kita periksa yang mana. Jadi banyak sekali, itu tantangan yang kedua. Jadi datanya kolomnya banyak banget. Tantangan ketiga adalah kompleksitas dari data itu sendiri. Jadi data itu mungkin bisa dihasilkan dari stream ya. Jadi dia data ada yang ada terus menerus ya, streaming dia datanya ya, ada terus menerus. Misalnya dari sebuah data sensor kan dia terus mengirimkan sebuah data gitu ya, sensor dan misalnya IoT ada yang berminat ke IoT gitu ya. Jadi kita membuat sebuah sensor dia akan terus mengirimkan data terus menerus. Dan data juga ada yang time series, ada yang temporal atau data sequence. Jadi dari jenisnya juga banyak. Data bisa berupa ini struktur data ya, bisa berupa graph, social network, data yang link, multi-link. Nah, kalau dari sisi database-nya banyak, misalnya dari legacy database banyak sekali, heterogen. Jadi data juga bisa berupa spasial temporal, multimedia, video gitu ya, teks, suara, web data, dan lain-lain. Jadi banyak sekali jenis data yang menjadi input dari sebuah data mining ya. Jadi kompleksitasnya besar. Kemudian tantangan terakhir adalah adanya aplikasi-aplikasi yang baru dan canggih, yang sophisticated. Itu adalah challenge yang masih kita temukan dalam bidang data mining. Oke, ini latihan ini nanti ada 2 ya. Jelaskan dengan kelima sendiri apa yang dimaksud dengan data mining. Sebutkan sudut pandang multidimensi dari data mining. Nanti Anda tuliskan di responsi saja ya, sebagai bukti Anda absen. Latihan ini dijawab sendiri ya. Oke, berikutnya kita masuk ke peran utama data mining ya. Jadi data mining itu bisa digunakan untuk apa saja penggunaannya ya. Oke, secara umum ada 5 peran utama data mining. Jadi data mining itu bisa untuk estimasi yang pertama, kemudian bisa untuk
prediksi. Kemudian data mining bisa juga kita gunakan untuk klasifikasi, ini yang banyak kita gunakan ya, klasifikasi. Kemudian bisa juga untuk clustering, ini untuk data yang tidak memiliki target kelas, nanti akan kita bahas. Kemudian bisa juga untuk menemukan asosiasi atau pola hubungan antar variabel ya. Oke, ini adalah 5 peran utama data mining. Nanti selama 1 semester ke depan kita akan belajar satu-satu nih ya, satu-satu peran data mining dan metode apa yang banyak digunakan pada masing-masing peran data mining tersebut. Oke, ini adalah contoh data ya, dataset atau himpunan data. Jadi kita punya sebuah dataset, ini kalau secara baris ada kira-kira 103 baris ya ke bawah. Kemudian kolomnya ke kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Ini adalah data tentang 3 jenis bunga, yaitu bunga iris. Bunga iris ini ada 3 macam, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica ya, 3 macam. Kemudian di sini ada kolom, tadi yang saya bilang kolom bisa juga disebut sebagai atribut atau fitur ya, fitur-fitur atau atribut atau kolom ya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada sepal length ya, panjang kelopak bunga ya. Sepal itu kelopak atau mahkota ya, kelopak ya. Jadi panjang kelopak dalam sentimeter, kemudian panjang lebar kelopak dalam sentimeter, panjang mahkota dalam sentimeter, dan lebar mahkota dalam sentimeter ya. Oke, ternyata mungkin nanti 3 jenis bunga iris ini punya karakteristik yang berbeda kalau kita lihat dari fitur-fiturnya atau atributnya ya. Di sini untuk dataset ini dia memiliki sebuah kelas atau label atau target. Di sini ada punya target. Di sini berupa tipe ya. Berupa tipe. Jadi untuk atributnya di sini merupakan data numerik ya, atributnya. Data numerik, atributnya dia berupa angka. Kemudian untuk kelas labelnya dia berupa data nominal ya, atau kategorik ya. Untuk setiap barisnya, setiap baris ini disebut dengan, bisa kita sebut sebagai record. Ini satu record ya, record pertama, record kedua. Bisa juga disebut sebagai objek, nah, objek 1, objek 2 dengan masing-masing fiturnya. Bisa juga disebut sampel atau tuple ya, atau baris. Ini sebutannya macam-macam ya. Tapi harus kita pahami ya. Sebutnya macam-macam tapi maksudnya sama itu ya. Record, objek, sampel, tuple ya. Oke, jadi adalah data bunga iris dengan 4 fitur dan 1 kelas target atau labelnya. Kemudian data atributnya berupa data numerik ya dalam sentimeter, dan label targetnya berupa data nominal atau kategorik. Oke. Nah, ini dia bunga iris ya. Ini tadi ada 4 berarti ya, ada 4 fitur, yaitu lebar dan panjang petal, lebar dan panjang sepalnya ya. Jadi walaupun satu sama-sama bunga iris, tapi dia berbeda jenisnya gitu ya. Kalau kita lihat sekilas, ini petal width untuk iris setosa memang kelihatannya kecil gitu ya. Di bawah 0, di bawah 1 ya, kecil sekali. Untuk versicolor secara kasat mata di sini mungkin lumayan besar. Kalau secara untuk virginica dia paling besar misalnya, secara kasat mata. Oke. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa atribut atau fitur itu ada 2 jenis tadi yang kita lihat ya. Ini ternyata ada banyak ya. Jadi bisa data bisa berupa measurement atau pengukuran atau hasil counting atau penghitungan gitu ya. Sini ada tipe data rasio atau interval, kemudian ordinal dan nominal. Ini mungkin sudah kalian pelajari waktu tingkat 1 harusnya ya. Jadi mungkin tidak perlu kita bahas lagi ya. Jadi intinya bisa berupa numerik atau kategorikal itu saja. Ya, ini contoh-contohnya. Data rasio ya. Data diperoleh dengan pengukuran di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui misalnya.
Kemudian titik nol yang absolut, contoh umur, berat badan, tinggi, jumlah uang, dan sebagainya. Ada juga jenis-jenis operasi yang bisa diterapkan pada data rasio. Kemudian data interval atau jarak ya, diperoleh dengan pengukuran di mana jarak dua titik sudah diketahui, tidak memiliki titik nol yang absolut ya. Misalnya suhu 0 sampai 100, suhu umur 20 sampai 30 ya. Kemudian jenis operasinya dan sebagainya. Ordinal ada peringkatnya gitu ya, nominal berupa label ya. Oke, itu contohnya. Oke, kembali ke sini tadi 5 peran utama data mining untuk estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Apa bedanya masing-masing peran ini ya? Kita lihat contohnya. Kalau untuk pengantar berarti kita lihat dulu contoh-contoh yang ada dulu ya, nanti baru kita perdalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, misal untuk estimasi, ya, estimasi ini ya, peran data mining untuk estimasi. Ini adalah data customer ya, ini misalnya ada 1000 customer, ini cuman nomor urut saja, tidak terlalu penting. Sini customer 1 dia pesan 3 unit, kemudian dari tokonya sampai ke rumahnya ada 3 lampu traffic light, kemudian jaraknya 3 km misalnya, ini satuan jarak ya, dan waktu tempuhnya 16 menit. Nah, di sini kita punya data seperti ini ya, ada 1000 customer. Ini merupakan simplifikasi gitu ya dari fenomena nyata gitu ya. Jadi dianggap yang berpengaruh terhadap waktu tempuh adalah cuma 3 ini misalnya. Jadi kita menganggap kecepatan driver untuk mengantar itu dianggap sama ya. Jadi ada pesanan, jumlah traffic light, dan jarak. Kalau kita belajar regresi linear, ini bisa kita buat sebuah model regresi ya. Jadi regresi linear bisa kita buat. Nah, di sini labelnya merupakan numerik ya. Labelnya bertipe data numerik, yaitu waktu tempuh dalam menit. Jadi kita bikin rumus regresinya dengan regresi linear didapatkan misalnya T atau waktu tempuh adalah 0,48 P adalah jumlah pesanan, ditambah 0,23 traffic light, ditambah 0,5 jarak. Nah, ini model regresi ini atau rumus regresi ini merupakan knowledge ya, atau pengetahuan ya, yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya kalau ada customer 1001, jumlah pesanannya misalnya 10 katakan, traffic light-nya sampai ke rumahnya ada 5 gitu ya, jaraknya ada 5 gitu ya. Kira-kira waktu tempuhnya berapa? Nah, itu bisa kita dekati dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari data historis ini gitu ya. Ini untuk estimasi, peran data mining untuk estimasi. Jadi regresi juga termasuk teknik data mining ya, jangan salah ya. Ya. Ini masih estimasi juga. Jadi untuk misalnya performa CPU, kita bisa mengecek berapa performa CPU ya. Ini satuannya adalah PRP gitu ya. Mungkin mirip-mirip dengan yang tadi, ini adalah ID prosesornya, CPU-nya gitu ya. Ada 209 CPU, kemudian ada beberapa fitur-fitur yang semuanya numerik gitu ya. Dan performanya juga dia berupa angka numerik. Nah, ini sama ya, misal kita gunakan rumus regresi linear biasa, kita dapatkan sebuah model ya, atau rumus. Nah, rumus ini adalah menjadi sebuah pengetahuan yang didapatkan dari data ini. Jadi kita menerapkan regresi linear pada data, kita dapatkan rumus regresi. Nah, ini adalah menjadi pengetahuan yang kita dapatkan dari data yang ada. Ini untuk estimasi juga. Nah, tadi jadi kan data mining kan menerapkan sebuah metode untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan itu ada banyak macamnya. Knowledge itu ada banyak jenisnya. Knowledge itu bisa berupa misalnya formula atau function ya, rumus atau fungsi regresi. Jadi kalau kita pakai metode regresi linear, kita dapatkan waktu tempuh adalah 0,48 pesanan tadi ya. 0,8 plus 0,6 jarak plus 0,34 lampu plus 0,2 pesanan. Ini merupakan rumus regresi yang merupakan pengetahuan ya. Salah satu bentuk dari knowledge atau pengetahuan yang didapat dari data miningnya. Pengetahuan lain bisa berupa model pohon keputusan ya, atau decision tree. Jadi
ini bentuk pengetahuan yang lain, menggunakan metode yang lain, jadi kita mendapatkan pohon keputusan. Jadi keputusan finalnya nanti apakah dia iya atau tidak, misalnya yes atau no ya. Kemudian bisa juga knowledge itu berupa korelasi atau asosiasi. Jadi antara variabel itu asosiasinya seperti apa ya, apakah berkorelasi positif atau berasosiasi negatif gitu ya, bisa kita lihat juga. Itu juga merupakan knowledge atau pengetahuan yang didapatkan dari data. Yang keempat adalah berupa aturan. Jadi pengetahuan bisa berupa aturan, jadi if then rule ya. Contohnya misal jika IP semester 3 sama dengan 2,8 yang tadi ya, yang data mahasiswa, maka dia lulus tepat waktu sama dengan yes gitu ya. Ini bisa berupa rule atau bisa juga berupa cluster ya. Kita pengetahuan itu berupa cluster. Jadi data itu kita bikin cluster-cluster atau kelompok-kelompok di mana setiap anggota dari cluster itu karakteristiknya itu mirip-mirip ya. Dalam cluster mirip, antar cluster ya karakteristiknya berbeda. Itu bisa juga berupa cluster. Ini contoh 5 bentuk knowledge atau pengetahuan yang dihasilkan dari data. Oke, tadi estimasi sudah ya, estimasi lama pengiriman, PISA misalnya, atau estimasi performa CPU. Kemudian yang kedua adalah prediksi, misalnya untuk prediksi ya. Misalnya di sini contohnya adalah prediksi harga saham ya pada waktu tertentu. Apa ya, forecast gitu ya, meramalkan gitu ya. Jadi di sini kita punya data saham untuk setiap harinya ya. Maka kita bisa memprediksi harga saham pada tanggal sekian dia akan bernilai sekian gitu ya, dengan error sekian misalnya. Jadi misalnya kita bisa gunakan metode neural network, nah, nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya misalnya. Jadi bedanya antara prediksi dengan estimasi, di sini biasanya prediksi itu adalah forecast ya, ada jangka waktunya. Jadi kita bisa meng-forecast atau meramalkan pada tanggal sekian maka nilai saham akan sekian, itu namanya prediksi atau forecast. Beda ya dengan estimasi ya, estimasi tidak ada referensi waktunya. Jadi model bisa juga berupa rumus atau weight ya, ini neural network. Jadi nanti akan kita bahas lebih mendalam. Jadi untuk model atau untuk metode neural network ini, knowledge-nya berupa weight di setiap node-nya. Nah, mungkin sekarang masih belum ada gambaran, tapi nanti akan kita perjelas di pertemuan berikutnya. Fungsi yang ketiga, jadi tadi sudah estimasi sudah, kemudian prediksi atau forecast. Kemudian ada klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, kalau klasifikasi di sini ada labelnya itu harus berupa label yang nominal ya atau kategorik. Kita ingin mengklasifikasi mahasiswa itu nanti lulus tepat waktu atau tidak gitu ya, berdasarkan data-data sebelumnya. Misalnya dari data ini, dari data mahasiswa ini, kita terapkan sebuah metode data mining bernama metode klasifikasi ya, bernama C45. Ini adalah sebuah algoritma pembentukan pohon keputusan ya, decision tree yang cukup terkenal, C45. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, dari sini menghasilkan sebuah model berupa decision tree atau pohon keputusan seperti ini. Nah, ternyata yang di sini biasanya yang menjadi root node ini ya. Jadi istilahnya root node atau root ya. Yang paling penting adalah di sini status mahasiswanya dulu. Kita lihat. Kalau dia bekerja, artinya dia sambilan gitu ya, bekerja sambilan, maka kebanyakan itu akan terlambat. Nah, misalnya, ternyata ya. Jadi nanti setiap fitur-fitur ini akan dinilai. Kira-kira yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu itu yang mana? Itu akan menjadi puncak gitu ya, menjadi puncak dari sebuah model pohon keputusan. Makin ke bawah ini node-node-nya adalah makin kurang berpengaruh. Yang paling berpengaruh ada di bagian atas. Kemudian kalau mahasiswa cek lagi apakah IP semester 5-nya. Kalau misalnya lebih dari 2,3, cek lagi IP semester 4-nya. Kalau lebih dari 1,9, maka kebanyakan tepat waktu misalnya. Kalau kurang dari itu kebanyakan terlambat. Nah, ini adalah model pohon keputusan. Jadi kalau misalnya Anda nanti ada data ya, misalnya untuk NIM ke 11001 itu ya, bawahnya ini kelamin, nilai UN dan sebagainya. Ini kira-kira dia lulus tepat waktu apa enggak? Tanda tanya di sini ya. Nah, Anda tinggal masukkan ke dalam
model ini ya, model pohon keputusan yang sudah dibuat, nanti kira-kira dia masuknya ke klasifikasi yang mana, apakah tepat waktu atau tidak. Oke. Contoh lain ini adalah yang cukup terkenal juga, rekomendasi main golf. Yang menjadi atribut kelas atau apa namanya target ya, ini adalah di bagian play. Dia yes atau no dengan mempertimbangkan 4 fitur ya. Ada outlook, temperatur, humidity, dan windy misalnya. Nah ini model apa namanya model pengetahuannya berupa rules atau aturan. If outlook sama dengan sunny and humidity high, then play sama dengan no. Ini misalnya. Jadi kalau outlooknya sunny dan humidity-nya high, maka play-nya no. Gitu ya. Ini contoh pengetahuan atau model berupa rule atau aturan. Bisa juga dibuat menjadi model pohon keputusan seperti tadi, seperti lulusan mahasiswa. Jadi dilihat dulu yang pertama outlook-nya. Jadi ternyata di antara 4 fitur ini yang paling berpengaruh terhadap play, yes atau no adalah outlook-nya. Kita lihat dulu outlook-nya. Kalau misalnya outlook-nya overcast gitu ya, maka pasti main. Nah misalnya. Kalau rain, lihat dulu apakah dia berangin. Nah, kalau dia berangin maka nggak main misalnya. Atau main gitu ya. Dan seterusnya. Bisa juga dibuat dalam model pohon keputusan. Kemudian contoh lainnya, ini banyak sekali contohnya, rekomendasi lensa kontak. Jadi yang perlu diingat adalah kelas targetnya nih ya, ini berupa nominal ya atau kategorik. Kalau dia nominal atau kategorik pasti dia adalah klasifikasi. Tapi kalau kelas targetnya adalah numerik atau angka, dia berupa estimasi ya. Ini contoh rekomendasi kontak lens. Ada fitur umur, kemudian ada spectacle prescription gitu ya, astigmatisme, tingkat produksi air mata gitu ya. Ternyata dari semua itu, dari 4 ini yang paling tinggi, paling berpengaruh terhadap penggunaan lensa kontak adalah tear production rate, jadi tingkat apa namanya mata itu menghasilkan air mata ya. Kalau misalnya dia kurang ya, jadi kalau misalnya matanya nggak terlalu apa namanya nggak bisa keluar air mata, maka nggak pakai ya, non gitu ya. Selain itu dia kita cek lagi gitu ya. Ini model berupa pohon keputusan atau decision tree. Oke, yang tadi sudah prediksi, sudah estimasi, sudah klasifikasi. Peran yang keempat adalah untuk clustering. Jadi misal kita kan mengclusterkan ini adalah sebuah dataset ya. Nah, kalau untuk cluster, di sini bunga iris ya, kita datasetnya adalah tidak memiliki label atau tidak memiliki kelas. Jadi di sini kelasnya kita hidden dulu, kita sembunyikan dulu. Kita cuma akan membuat cluster-cluster dari 4 fitur ya. Tadi ada sepal width, sepal length, petal width, dan petal length, ada 4 ya. Tapi di sini untuk kelas targetnya tidak ada dulu ya. Ini semuanya bertipe numerik. Dari sini kita bikin pengelompokan cluster gitu ya, misalnya menggunakan algoritma K-means clustering. Ini juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini misalnya didapatkan bahwa setelah kita terapkan metode K-means pada data ini, nah ini hasilnya visualisasinya adalah sebagai berikut. Cluster 0 adalah yang berwarna biru gitu ya. Jadi ini sebetulnya ada apa namanya dimensi fitur-fiturnya ya. Ada 4 dimensi harusnya. Ini adalah untuk yang cluster 2, ini cluster 0. Jadi walaupun kita nggak punya apa namanya target labelnya, ini datanya sudah kelihatan mengelompok gitu ya, sudah kelihatan mengelompok. Itu untuk clustering gitu ya. Contoh lain misalnya kita ingin mengclusterkan provinsi Indonesia berdasarkan apa gitu ya. Jadi ada cluster-clusternya gitu ya. Bisa juga kita gunakan clustering. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah peran misalnya untuk asosiasi ya, asosiasi. Ini contohnya adalah asosiasi pembelian barang. Nah, kita punya data seperti ini. Datanya seperti apa, cara bacanya gitu. Jadi misalnya ini adalah jumlah transaksi, berarti ada 12 orang yang membeli barang ya di sebuah supermarket. 1 itu berarti dia ada muncul ya. Kalau 0 tidak muncul. Jadi
Misalnya customer nomor 1 dia beli gula, beli kopi, beli sabun, beli sampo, cuma 4 ini ya, gula, kopi, sabun dan sampo gitu ya. Customer 2 dia belinya kopi, popok, spray, kemeja dan celana dan boneka misalnya. Jadi kalau ada dia muncul dalam daftar belanjaan berarti dikasih kode 1, muncul gitu ya. Kalau tidak ada maka kodenya 0. Setelah dikodekan seperti ini, kita terapkan sebuah metode namanya FV Growth misalnya. Maka kita mendapatkan sebuah aturan asosiasi ya, aturan asosiasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Kelihatannya rumit ya, tapi bisa kita lihat. Jadi ini menghasilkan sebuah, nanti kan kita pelajari juga bagaimana menerapkan FV Growth ya, dan pada sebuah data transaksi. Sini misalnya ada terbentuk sebuah rule asosiasi ya. Yang pertama, Aqua, panah, sabun, confidence 0,8. Nah, ini artinya apa gitu ya? Jadi artinya adalah kalau seseorang beli Aqua, ya, jika dia beli Aqua, maka dia akan beli sabun dengan peluang 0,8. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang dibeli secara bersamaan. Jika beli spray maka beli kopi, dia confidence-nya atau kepercayaan adalah 0,8 itu ya. Jadi ini diurutkan gitu ya. Kalau yang satu adalah yang pasti nih, pasti. Jadi kalau beli celana pasti beli sabun. Ini dari data transaksi seperti itu misalnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini untuk apa gitu ya fungsinya? Jadi misalnya kita bisa taruh barang-barang yang sering dibeli bersamaan itu di tempat-tempat yang berdekatan gitu. Jadi misalnya kita taruh Aqua di sebelahnya sabun gitu ya. Atau kita taruh boneka sebelahnya sampo, celana sebelahnya sampo gitu ya. Jadi pengaturan rak itu ada aturan asosiasi yang kita barang yang sering muncul secara bersamaan misalnya. Atau kalau ada diskon ya, dia terapkan pada barang-barang yang munculnya ada asosiasi antar barang gitu ya. Itu contoh penerapan data mining untuk asosiasi. Nah, ini adalah algoritma association rule atau aturan asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Jadi munculnya bareng ya. Misalnya hari Kamis ada 1.000 orang belanja di supermarket ABC. Dari 1.000, 200 beli sabun mandi. Dari 200 yang beli sabun mandi, ada 50 orang beli Fanta. Nah, ini kita lihat hubungan antara Fanta dengan sabun mandi ya. Jadi nanti association rule-nya adalah jika kita beli sabun, jika pembeli membeli sabun, maka membeli Fanta, supportnya adalah 200 per 1.000, karena dari 200, dari 1.000 yang beli 200, maka 200 per 1.000, 20% supportnya. Support ini mewakili jumlah transaksi database-nya. Dengan nilai confidence 50 per 200 atau 25%. Jadi maksudnya 25% orang yang beli sabun, dia akan beli Fanta, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, untuk algoritmanya macam-macam, ada a priori, FV Growth, GRI, dan lain-lain. Kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Itu kira-kira untuk 5 ya, untuk 5 fungsi utamanya, peran utamanya. Nah, ini bagaimana metode belajar ya pada algoritma data mining. Kan tadi datanya itu kita olah ya. Kita menerapkan sebuah metode. Untuk metode itu ada yang namanya pembelajaran ya. Secara umum sudah ada 2 ya, ada supervised learning atau pembelajaran yang ada supervisinya, ada gurunya, ada pengawasnya gitu ya, supervised. Dan unsupervised learning, jadi pembelajaran yang tidak ada pengawasnya, tidak ada gurunya ya, di unsupervised. Kemudian ini semi-supervised ini merupakan gabungan atau irisan dari supervised learning dan unsupervised learning. Kita masuk ke yang pertama, yang supervised gitu ya. Jadi ini adalah pembelajaran dengan guru. Jadi yang menjadi guru atau yang menjadi supervisornya adalah target atau label atau kelasnya. Itu adalah targetnya menjadi guru atau patronnya gitu ya, patternnya. Jadi setiap dataset yang memiliki kelas atau label atau target, maka itu adalah pembelajaran dengan guru ya, supervised learning. Sebagian besar algoritma ini merupakan supervised learning. Tadi estimation ya. Estimation kan tadi jelas ya, jadi ada target variabelnya, jadi berapa lama bisa itu dikirim, berapa menit ya, itu adalah target kelasnya atau label kelasnya. Kemudian prediction atau forecasting, tadi ada targetnya juga, jadi nilainya ya, nilai harga sahamnya berapa, jadi ada targetnya. Kemudian klasifikasi, apakah dia lulus tepat waktu atau tidak, ya atau tidak tadi kan ya,
itu merupakan pembelajaran dengan guru ya, supervised learning. Di sini algoritma akan melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel targetnya yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktornya, gitu ya. Jadi variabel target menjadi guru ya, menjadi patron, diasosiasikan dengan nilai variabel prediktornya. Nah, ini contohnya, contoh pembelajaran dengan supervised ya. Jadi pasti selalu ada kelas atau label atau targetnya, gitu ya. Ini kalau atribut bisa berupa nominal maupun numerik ya, tapi yang pasti ada labelnya, targetnya. Target juga bisa nominal atau numerik ya, yang penting ada gitu ya. Kalau unsupervised learning di sini dia tidak ada target kelasnya, jadi algoritma hanya mencari pola ya, pola-pola dari semua variabel yang ada. Jadi tadi misalnya kalau misalnya dataset ini kita hapus kelas labelnya, jadi tinggal 4 ini, maka ini akan kita kelompokkan ya berdasarkan, kita bikin cluster berdasarkan 4 fitur ini. Nah, itu namanya unsupervised learning karena tidak ada informasi dari kelas targetnya, karena ini kita hidden ya, kita sembunyikan. Jadi tidak ada target kelasnya. Clustering adalah algoritma unsupervised learning ya. Jadi sama juga dengan tadi association juga tidak ada kelas targetnya ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini kelas targetnya kita hidden ya, atau kita sembunyikan dulu untuk kita membuat clustering atau pembuatan cluster gitu ya. Kalau cluster itu berarti dalam cluster dia homogen atau mirip-mirip, antar cluster berbeda ya. Nah, ini semi supervised merupakan irisan ya. Jadi ada data yang ada labelnya, ada yang tidak ada labelnya ya dalam proses learningnya, dalam proses pembuatan modelnya. Data yang ada kelasnya, yang target kelasnya ada, digunakan untuk membuat model. Kemudian data tanpa label digunakan untuk membuat batasan ya, atau boundary ya, class boundary. Ini untuk semi supervised learning. Nah, jadi ini ini di sini kita punya label-label ya, ada label, ada positif, negatif, dan yang unlabel. Unlabel berarti yang tidak ada labelnya ya, ada labelnya. Di sini kita gunakan garis lurus itu adalah decision boundary ya. Jadi digunakan untuk membuat batasan antar kelasnya. Gitu ya. Nah, tadi sudah kita belajar 5 peran utama data mining. Sebetulnya algoritmanya banyak sekali ya, data mining ya. Tapi ada juga algoritma yang sama yang bisa diterapkan pada fungsi atau peran yang berbeda ya. Sini untuk estimasi misalnya kita bisa gunakan linear regression, neural network, SVM ya, support vector machine, nanti kan kita belajar. Untuk prediction atau forecasting juga bisa pakai linear regression, ini mirip-mirip ya, neural network dan sebagainya. Untuk klasifikasinya banyak sekali, naive Bayes, Kanner-Snakeburg, C45 dan sebagainya. Akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Clustering juga banyak, ada K-means, K-medoids, SOM, Fuzzy-Simin dan sebagainya, banyak juga. Asosiasi juga banyak, F-figure, a priori, dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan cukup ya 1 semester untuk mempelajari algoritma yang ada pada slide ini. Oke, tadi sebetulnya sudah kita singgung ya, bagaimana pengetahuan itu bentuknya apa ya. Tadi bisa berupa rumus, atau rumus regresi, ini pengetahuan juga. Jadi datanya kita olah menjadi rumus regresi untuk mengestimasi nanti kira-kira kalau ada pesanan baru kira-kira nyampainya berapa lama itu ya misalnya. Bisa juga berupa pohon keputusan, decision tree, di mana root node ini adalah yang paling berpengaruh fiturnya. Bisa juga berupa korelasi atau asosiasi antar variabel, di copy dengan susu misalnya atau dengan gula. Bisa berupa aturan atau rule, bisa berupa cluster jika kelasnya tidak memiliki kelas target ya, bisa berupa cluster. Oke, ini latihan. Nah, latihannya nanti Anda jawab sendiri ya. Di responsi tambahkan lagi. Sebutkan 5 peran utama data mining, yang gampang ya. Jelaskan perbedaan estimasi dan prediksi ya, tadi sudah saya jelaskan.
klasifikasi, klasifikasi dan clustering association. Ya, kalau Anda bisa, kalau Anda paham, berarti Anda bisa menuliskan bedanya ya. Jadi ini gampang sekali ya latihannya. Nanti tinggal ditulis di responsinya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya, bagian ketiga, yaitu sejarah dan penerapan dari data mining ya. Jadi kita lihat sejarahnya dulu. Kita belajar sejarah. Oke, ini evolusi sains ya, atau ilmu pengetahuan. Jadi sebelum tahun 1600-an itu adalah empirical science ya, studi empiris. Kemudian 1600 hingga 1950, ini mungkin Anda belum lahir ya, itu adalah dimulainya theoretical science ya, mulai muncul berbagai macam komponen-komponen teoretis gitu ya, muncul teori-teori ya. Ada yang teori matematika, teori fisika dan sebagainya gitu ya. Kemudian era berikutnya adalah era computational science ya. Jadi dari teoritis kemudian ke komputasional. Mulai tahun 50 hingga 90 ya, komputasi ya. Jadi banyak teori-teori yang tadinya mungkin tidak bisa dibuktikan, banyak didekati dengan pendekatan komputasional ya. Ini muncul branch komputasional ya, dari banyak disiplin ilmu ya. Komputasional ekologi, fisik, linguistik dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah kita bisa mensimulasikan ya, ada simulasi ya, macam-macam simulasi ya. Itu adalah proses-proses komputasi. Kemudian dari era 90 hingga sekarang adalah eranya data science. Ya, ini karena adanya banjir data gitu ya, dari berbagai perangkat dan simulasi. Kemudian mulai ekonomisnya ya, untuk menyimpan data itu mulai murah ya. Kemudian manage data juga mulai terjangkau dan sebagainya. Kemudian munculnya internet yang bisa mengakses hampir semua hal ya, secara universal itu bisa tersedia. Di sini data mining merupakan major new challenge ya, tantangan major yang baru. Itu evolusi sainsnya. Kalau dari contoh penerapan data mining itu banyak ya. Jadi buat apa sih kita belajar data mining? Nah, itu penerapannya banyak tuh. Misalnya untuk penentuan kelayakan aplikasi pinjaman uang di bank gitu ya. Ini kira-kira masuk apa ya? Ini kira-kira masuk klasifikasi ya. Jadi kita punya kelas target layak tidak layak gitu ya, dua. Jadi ada dari berbagai fitur, misalnya ada jenis kelamin, usia, pendapatan, apakah dia punya hutang, apakah dia keluarga misalnya. Nanti pada akhirnya apakah dia layak atau tidak pinjam di bank gitu ya misalnya. Bisa juga untuk penentuan pasokan listrik. Nah, jadi ini berarti pakai estimasi ya, kita buat model estimasi untuk menentukan pasokan listrik karena kelas targetnya adalah numerik ya. Jadi kita gunakan estimasi. Prediksi profil tersangka koruptor. Gimana maksudnya ya? Jadi koruptor itu punya profil ya. Ada prediksinya. Harga saham, nah ini berarti forecasting gitu ya. Dan tingkat inflasi bisa juga kita pakai. Analis pola belanja ini tadi yang asosiasi tadi ya. Jadi barang-barang yang memiliki asosiasi dengan barang yang lain. Kita pelajari asosiasinya. Misahkan minyak mentah dan gas alam. Nah, ini mungkin berdasarkan ada sensornya gitu ya, sensor yang otomatis mendeteksi berdasarkan fitur tertentu misalnya. Nah, ini menentukan kelayakan kredit KPR, ini mirip-mirip dengan yang di atas ya, dengan yang penentuan kelayakan aplikasi pinjam. Nanti layak tidak layak, ya, klasifikasi juga. Penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon, nah, ini juga bisa. Deteksi pencucian uang, ini fraud ya, fraud detection. Kalau Anda pernah dengar ya, fraud ya, ini bisa juga digunakan data mining untuk mendeteksi fraud ya. Jadi data-data yang tidak normal itu pasti ada polanya biasanya. Kemudian deteksi serangan atau intrusion pada jaringan. Jadi luas ya penerapan data mining di berbagai bidang itu bisa. Nah, ini ada juga survei nih ya, tapi ini surveinya lama ya, tahun 2014. Ini adalah bidang-bidang atau industri yang menerapkan data mining, data science
di bidangnya. Yang paling tinggi adalah di CRM atau Consumer Analytics. Ini banyak sekali. Banking, healthcare, retail, pokoknya banyak ya. E-commerce juga ada, tapi mungkin kalau untuk tahun sekarang ini e-commerce sudah mulai besar ya, jadi mungkin e-commerce ini naik ke atas bisa jadi ya. Kita punya banyak marketplace, mereka butuh banyak data scientist gitu ya. Bisa juga di bidang lain, manufacturing, social media dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi kalau Anda bisa menguasai ilmu data mining, Anda bisa laku kerja di mana aja, jangan khawatir gitu ya. Ini ilmu yang banyak dicari ya di berbagai bidang kehidupan, dan masih harganya mahal gitu ya. Jadi ilmunya susah karena tadi disiplin punya banyak dan biasanya bayarannya mahalnya. Oke, ini adalah ada juga society gitu ya. Ini sejarah society data mining. Mulai dari 89 ada namanya, memang awalnya disebut sebagai KDD ya, Knowledge Discovery and Databases. Kemudian ada juga, nah ini mulai muncul istilahnya tahun 1994, Advanced in Knowledge Discovery and Data Mining, muncul istilah data mining ya. Kemudian ini berlanjut ke tahun 98, ada jurnalnya. Kemudian ada juga ACM dan konferensi sejak 98 seterusnya. Jadi perkembangannya sampai 2007-2008 ya, society-nya. Kemudian ada juga conference dan jurnal yang membahas khusus tentang data mining, banyak sekali ya. Ada banyak sekali ya, tidak bisa ya, baca sendiri lah ya, banyak sekali conference dan jurnal ya. Ini adalah banyak sekali. Ini adalah publikasi jurnalnya. Ini tentunya berbahasa Inggris ya. Ada di ACM, IEEE, Springer, ada IGB, IDM, ya, ada 5 ya. Jurnal untuk publikasi perkembangan paper-paper di bidang data mining. Oke, mungkin itu untuk materi di pertemuan pertama. Jangan lupa tadi ada pretest, kemudian latihan, itu semua dikerjakan dan diupload sebagai bukti Anda responsi ya, bukti absen aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.